Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semuanya yang ada di Provinsi Lampung, baik yang ada di Bandar Lampung, di Pelabuhan Panjang, di Sukadana, di Metro dan seluruhnya. Alhamdulillahilladzi ja'alana fi hadhil yaumil mubarakah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim wa sadaqar rasuluhul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bu akhiku yang ada di Bandar Lampung semuanya, alhamdulillah pada kesempatan ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada kalimat yang paling indah, tidak ada lantunan bahasa yang syahdu untuk kita simak, tiada kesopanan di dalam bahasa, dan tiada kesantunan di dalam berita. Dari syairnya sang pujangga, tiada lagu yang paling merdu melainkan gadis yang sedang dilanda penyakit rindu. Tiada kata seindah permata menyulam hati sang jejaka yang sedang dilanda penyakit cinta. Selain tasyakur kepada Allah yang maha ghafur, memuja kepada Allah yang maha kuasa, memuji kepada Allah yang maha suci atas limpahan nikmat, taufik dan hidayahnya. Pada hari ini kita bisa dipertemukan kembali oleh Allah. Kita bisa bersyukur, bertafakur, mengucap pinta seraya memohon doa. Semoga rahmat dan ridhonya menaungi dan memayungi kita bersama. Adalah salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada manusia yang paling agung, baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang selalu berselawat kepadanya, dan kelak kita diaku umatnya, dan kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Cahaya Hati rahimakumullah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu-satunya seorang nabi dan rasul yang akan memberikan syafaat dan pertolongan kepada umatnya. Satu hari nanti ketika kita dikumpulkan oleh Allah, maka berbondong-bondonglah seluruh manusia untuk memohonkan selawat kepada para nabinya. Mereka semua berlari berbondong-bondong menuju Nabi Allah Adam alaihissalam. Ya Adam alaihissalam, isfa' lana, isfa' lana. Ya Adam alaihissalam, berilah kami pertolongan. Kemudian Adam menjawab, saya tidak bisa memberikan pertolongan karena saya pun telah melakukan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Silahkan saja engkau berjalan lagi menuju Nabi Nuh alaihissalam. Begitulah manusia kala itu. Akhirnya mereka berlari berbondong-bondong menuju Nabi Nuh alaihissalam. Sampainya bertemu dengan Nuh alaihissalam. Ya Nabi Allah Nuh, isfa' lana, isfa' lana. Berilah kami pertolongan, berilah kami syafaat. Kata Nuh alaihi salam, pemirsa, saya tidak bisa memberikan pertolongan.
Jangankan kalian semua, anak dan istri saya pun tidak bersama dengan saya. Saya pun telah melakukan kesalahan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa, akhirnya Nabi Nuh alaihissalam terus menyampaikan, silakan saja pergi ke Nabiullah Musa alaihissalam. Akhirnya semua manusia berbondong-bondong menuju Nabi Musa alaihissalam. Dan sesampainya di hadapan Musa alaihissalam pun Nabi Musa menyampaikan, saya tidak bisa memberikan pertolongan karena saya pun telah melakukan kesalahan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Silahkan kalian berjalan menemui Nabi Isa alaihissalam. Kemudian seluruh manusia pun berbondong-bondong menuju Nabi Isa alaihissalam. Isfa' lana ya Isa. Masya Allah. Kemudian Nabi Isa pun dengan bersedih menyampaikan, saya pun tak bisa memberikan pertolongan karena saya tidak mampu menjaga umat saya. Bahkan umat saya ada yang mengkultuskan saya sebagai Tuhan. Maka silakan kalian semua berjalan menuju Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya pemirsa, seluruh manusia berbondong-bondong menuju Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menyampaikan kepada manusia, apakah kalian ingin syafaatku? Mereka semua menjawab, tentu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa cahaya hati rahimakumullah. Nabi menyampaikan dalam satu hadisnya, kullu ummati dakhalal jannah. Setiap umatku itu seluruhnya pasti akan masuk surga. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Siapa yang tidak mau itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man aba, siapa yang tidak mau itu wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, semua umatku masuk surga. Ia adalah orang yang taat kepada Allah dan kepadaku, maka ia pasti akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Dan orang itu yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, dialah yang tidak mau masuk surga bersamaku. Karena itu pemirsa cahaya hati rahimakumullah, Rasul menyampaikan dalam sabdanya, man ahya bisunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka ia betul-betul cinta kepadaku, kata Rasul. Dan barang siapa yang cinta kepadaku, kana ma'i fil jannah, pasti dia bersamaku di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa cahaya hati rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membawakan sebuah tema misi manusia di muka bumi ini. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa ta'ala mengapa menciptakan kita manusia. Jawabnya dalam surat Adz-Dzariyat, surat ke-51 ayat ke-56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita diciptakan oleh Allah di muka bumi ini, yang pertama adalah agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal pemirsa, dalam hadis qudsi itu adalah ayat-ayat Al-Quran yang tidak ada dalam Al-Quran.
Apa kata Allah dalam hadis qudsi? Andaikan seluruh manusia di muka bumi ini ibadah kepada Allah, sungguh tidak akan pernah menambah kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Maha Kaya. Sebaliknya, andaikan seluruh manusia yang ada di muka bumi ini pun tidak ibadah kepada Allah, juga tidak akan pernah mengurangi kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa? Karena Allah Maha segalanya. Pemirsa Cahaya Hati rahimakumullah. Lalu apa saja yang harus kita lakukan ketika kita ibadah? Kita lanjutkan setelah pariwara berikut ini. Enggak, dia lapar. Hanya di Total Football hari Minggu jam 6 pagi di Antv bersama saya, Randa. Pemirsa Cahaya Hati rahimakumullah, akhiku yang ada di Lampung, alhamdulillah. Yang pertama adalah misi kita di muka bumi ini Allah ciptakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bentuk ibadah sendiri itu ada dua. Ada ibadah mahdoh, ada ibadah ghair mahdoh. Ada ibadah yang memang langsung diperintahkan oleh Allah dan kita menghadap kepada Allah. Ada ibadah ghair mahdoh, ibadah yang bentuknya vertikal dan ibadah yang bentuk